Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini adalah praktikum yang ketiga ya, kalau tidak salah ya. Kemarin praktikum dengan apa namanya? Postulat kos sudah selesai. Sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Kemudian praktikum dengan aplikasi sudah ya. Diagnosa penyakit tanaman sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sekarang kita akan ini ya. Jadi ini pukul 15.30. Semoga pertemuan ini tidak lebih dari 45 menit ya, karena sebenarnya kalau untuk praktikum itu penjelasannya lebih ke penjelasan teknis ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan nanti bersama kelompok kalian. Oke. Jadi untuk minggu ini kalian akan praktikum mengenai patologi dan teknis pengujian kesehatan benih tanaman dengan aneka benih ya, dengan metode blotter test satunya ya. Ini yang sebelah kiri kalian ini bisa kalian lihat ini adalah benih-benih ya, benih-benih dari tanaman, ada cabai, kemudian apa tuh ya yang atas tuh lupa saya ini, kacang tanah kalau nggak salah. Yang bawah ini padi ya. Jadi kan yang namanya benih itu kan bisa membawa patogen ya. Nah, itu kita akan uji di sini ya. Apakah benih yang kita punya itu sehat atau benih yang kita punya itu sakit ya. Nah, blotter test itu pengujian dengan kertas hisap atau kertas ini ya, atau kertas saring. Nanti kalau di rumah tidak ada kertas saring, bisa pakai kertas merang atau bisa kita siasati dengan kertas apa yang sejenisnya ya. Kertas apa namanya? Kertas HVS yang dilembapi juga bisa, atau bisa menggunakan tisu aja ya. Tisu juga bisa sih, lebih enak sih tisu. Tisu itu bisa kita lembapin ya, sebagai pengganti dari kertas saring. Tujuannya adalah mendeteksi cendawan patogen terbawa benih dengan mengidentifikasi patogen yang pada benih yang telah diinkubasi pada kertas saring atau yang telah diinkubasi pada tisu nanti ya, penggantinya. Dan kita nanti melihat apakah yang ada pada apakah ada cendawan ya yang tumbuh dari patogen dari benih tersebut. Prinsipnya adalah memberikan kondisi tumbuh yang optimal bagi cendawan yang terbawa pada permukaan ataupun di dalam benih. Jadi nanti kita benih yang kita punyai kita tumbuhkan di metode yang belum tertas, ada satunya lagi pakai media. Nanti kita bikin pakai media agar. Dan ini metodenya ada dua, ada suhu ruang dan suhu dingin. Nah ini ya blotter test. Kalau di laboratorium kita pakainya seperti ini. Ini hasil praktikum ya. Nah ini ya, ini adalah kertas hisap atau kertas saring ya yang ada di laboratorium. Nanti kita bisa ganti dengan tisu saja ya. Nah nanti kita akan menumbuhkan seperti ini. Nah ini mungkin patogen-patogen yang bisa tumbuh ya ini ya, nanti akan muncul cendawan kah atau apa. Nah nanti bisa kita lihat menggunakan mikroskop. Nanti seminggu setelah ini yang kira-kira hari Jumat, nanti lab OPT akan saya buka. Di situ ada mikroskop dan kalian bisa bergantian untuk melihat langsung di bawah mikroskop apa yang terjadi pada benih kalian. Seperti itu ya. Nah, ini metode blotter test suhu ruang dan suhu dingin. Nah ini ya, kalau di lab kita pakai cawan Petri seperti yang sebelah kanan. Nanti kalau kalian kan tidak punya ini ya, tidak punya cawan Petri ataupun susah,
kalaupun beli juga mahal karena ada yang sebenarnya ada yang bukan kaca tuh ada sih, yang sekali pakai tuh ada. Cuma untuk lebih mudahnya kita pakai yang ada aja lah. Kita pakai kotak seperti ini ya, tin wall seperti ini. Nah ini bisa beli sebisa mungkin yang baru ya. Kalau beli ini mungkin sekitar 1.750 di toko kue biasanya. Nah ini bisa ya, bisa dipakai. Nanti kalau yang takutnya kalau yang sudah lama, sudah sering dipakai, nanti malah yang lain-lain nanti yang tumbuh gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti kalian beli yang baru. Nah ini ya, satu kelompok 3 karena nanti kita akan uji dengan 3 metode, blood tes suhu ruang, blood tes suhu dingin, dan ada satu lagi dengan inkubasi sendawa dengan metode agar tes. Jadi butuh 3. Yang pertama yang dilakukan adalah benih disterilkan dengan natrium hipoklorit 1%. Nah ini bisa kalian ganti dengan dengan Clorox atau dengan Baiklin. Karena kandungan Baiklin nanti silahkan dilihat bahan aktif Baiklin apaan ya. Nah itu bisa digunakan untuk sebagai disinfektan ya. Jadi kita mensterilisasi permukaan dari benih tersebut. Benih disterilkan dengan natrium hipoklorit 1% atau menggunakan Clorox atau menggunakan Baiklin selama 1 menit. Kemudian nanti di stopwatch ya. Kemudian dibilas dengan aqua steril atau kalau tidak ada aqua steril pakai ini air mineral galon ya, di rumah ada kan ya. Jadi dibilas sebanyak 3 kali, kemudian dikeringkan dengan tisu yang bersih ya. Sebenarnya kalau misalnya ini di lab ini harus disterilisasi semua ya menggunakan autoclave, tapi kalau untuk di rumah ya tidak perlu. Kemudian ambil 3-4 lembar kertas hisap atau kertas merang jika kalian punya. Jika tidak, bisa mempergunakan tisu, saya rasa juga cukup ya. Tisu yang dilembabkan dengan air mineral kemasan ya, dan dimasukkan ke dalam cawan petri atau tin wall yang tadi kalian punya, dan tanam benih di dalam petri sebanyak, kalau benihnya seperti benih kacang itu 10 bisa lah ya. Kalau misalnya benih padi itu bisa lebih dari 10, bisa 25 ya. Bisa 25 benih padi per tin wall. Kemudian diinkubasi dalam suhu ruang selama 7 hari dengan 12 jam terang dan 12 jam gelap. Intinya 12 jam ditaruh di tempat yang terang, 12 jam di tempat yang lebih gelap gitu ya. Kemudian amati karakter pertumbuhan cendawan dan hitung jumlah benih yang terinfeksi. Apakah terinfeksi atau tidak sih, ataukah benih kalian sehat semua gitu ya. Dan nanti tolong kalian nanti kan dibagi kan ada 6 kelompok ya. Dan kalian saya minta untuk ada yang padi, ada yang kacang hijau, kacang tanah dan sebagainya. Nah itu ambil benih-benih yang memang kurang bagus gitu ya, memang kurang bagus, yang ya kalian tahu lah ya benih yang tidak bagus bagaimana, bukan benih yang baik-baik saja. Nah itu yang akan kita pergunakan ya. Nanti kalau benih yang baik-baik saja nanti tumbuh nanti ya. Dari kacang hijau jadi kecambah besoknya. Oke, kemudian metode blood test, metode suhu dingin. Penyiapan benih sama seperti metode suhu ruang yang tadi. Jadi sama ya, benih disterilkan dalam Clorox atau Baiklin selama 1 menit. Dibilas aqua steril sebanyak 3 kali dan dikeringkan dengan tisu steril, bukan tisu basah, tisu steril. Tisu aja, sama dikasih air mineral ya, jadi lembab. Kemudian setelah 48 jam, cawan atau tin wall dipindahkan ke pendingin suhu -20 atau freezer kulkas ya. Karena freezer kulkas yang 2 pintu itu biasanya dia sekitar -18 jadi bisa dipakai. Ya kalau masih bagus ya kulkasnya, jadi bisa dipindahkan ke -20. Dan kemudian dipindahkan lagi ke suhu ruang dan inkubasi selama 4 hari. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada benih-benih yang kalian punyai tadi. Metode yang ketiga adalah metode agar tes. Nah, kita bikin water agar. Kalau di laboratorium, bagaimana cara membuat water agar? Itu ada agar tersendiri ya. Jadi yang biasa digunakan
water agar, kemudian water agar itu isinya adalah air dan agar, kan agar ada banyak ya. Jadi untuk menumbuhkan mikroorganisme seperti contoh cendawan itu biasanya pakai potato, dextrose, agar. Isinya adalah potato, dextrose, dan agar. Potato sebagai sumber karbon. Karena kan cendawan kan lebih bagus tumbuh baik pada media yang kaya akan pati ya. Nah, kalau ini kita tumbuhkan pada media water agar. Bagaimana kalian mendapatkan water agar? Kalian bisa bikin sendiri dengan apa? Dengan swallow yang bening. Nah, itu swallow yang bening itu biasa kita gunakan sebagai pembuatan potato dextrose agar juga gitu. Jadi kita ekstrak kentang, kemudian kalau potato dextrose agar itu isinya adalah ekstrak kentang, kemudian aquades, kemudian apa namanya? Dextrose, dan kemudian agar. Agar yang bisa digunakan adalah salah satunya adalah agar swallow. Kalau untuk yang sintetik yang sudah jadi, sudah ready di pasaran juga sudah ada ya, ada PDA sendiri, jadi tinggal dilarutkan dalam air itu sudah jadi. Namun untuk ini kita cukup pakai water agar saja, dan kita nanti ya sama kayak kalian bikin agar-agar gimana sih, sama ya, pakai swallow yang bening ya, bukan yang warna-warna, bukan, swallow yang bening. Kalian buat sesuai takaran dan kemudian ditaruh di tin wall, kemudian benih yang terinfeksi, benih yang tadi kalian sudah sterilkan ke Clorox selama 1 menit, diberes dengan aquades, dikeringkan dengan tisu, dan udah kita tumbuhkan di situ dan kita tutup, semuanya ditutup, dan kita akan lihat bagaimana sih pertumbuhannya nanti. Petri diletakkan di ruang inkubasi suhu ruang dengan 12 jam gelap dan 12 jam terang selama 7 hari ya. Jadi rata-rata selama 7 hari di gambarnya seperti ini. Hal yang diamati, nah ini nanti kalian pengamatannya adalah pengamatannya adalah masing-masing kelompok. Cuma data yang digunakan adalah data kelas ya. Jadi semua mendapatkan data yang serupa tadi ya. Untuk kelompok 1 dan 2 pakai benih padi, kelompok 3 kedelai, kelompok 4 kacang hijau, dan kelompok 5 dan 6 itu jagung. Ada rekomendasi benih lain yang bisa digunakan yang ada di sekitar kalian? Atau bisa diganti ya nih, kalau memang susah didapat. Apa yang kira-kira ada? Kalau benih ini Bu, apa tuh cabai gimana? Cabai bisa. Soalnya kan kalau misalnya padi kan harus belinya ini Bu, yang gede ya. Itu. Sebenarnya kalian nggak harus beli sih, bisa. Karena kan bisa ke petani, minta yang jelek-jeleknya, karena ya kita bukan yang bagus yang akan dijadikan praktik untung, enggak, yang malah yang enggak bagus yang kita pakai, sama yang biasanya ya, yang mungkin dia benih bermasalah itu ada yang agak kisut, ada agak bercaknya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gimana caranya kalian dapat yang jelek-jelek gitu, yang agak kurang bagus, di pasaran pun juga bisa kalian pakai gitu. Oke, cabai bisa. Jadi intinya ini ada kelompok 1 sampai 6. Nanti kalau ingin mengganti ya silahkan ya. Tapi saya rasa ini padi ada, kacang hijau bisa, jagung. Kacang tanah belum ya? Padahal kacang tanah banyak belum. Kacang tanah belum. Oke, nih saya ganti dulu. Bentar. Ya sudah ya, kelompok 1 dan 2 padi, 3 kedelai, 4 kacang hijau, 5 kacang tanah, 6 jagung. Kalau mau ada yang cabai juga bisa ya. Jadi intinya masing-masing kelompok diusahakan berbeda gitu ya.
Oke, jadi nanti kalian mencoba dengan 3 metode ya, blood test suhu ruang, blood test suhu dingin, dan pakai agar test. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini hasil praktikum 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu itu awal pandemi tahun 2019, 2020 awal ya. Kita praktikum, sempat praktikum di itu tapi tidak dilanjutkan oleh mahasiswa. Jadi waktu itu yang ngamati saya karena nggak boleh masuk di kampus. Ini ya, ini hasil praktikumnya. Ini benih apa nih? Jagung, kacang tanah, kedelai. Nah, ini apa ya ini ya? Oh, kurang jelas ini apa? Lupa saya. Nah ini ya, ternyata setelah ditumbuhkan ada yang terinfeksi. Nah nanti hari Jumat insya Allah jadi bisa kalian mengamati ini. Nanti mungkin biar bergantian nanti bisa saya buatkan jadwalnya ya. Maksudnya misalnya kelas A itu jam berapa sampai jam berapa untuk pengamatan, kelas B biar nggak banyakkan gitu. Dan bisa perwakilan aja bergantian gitu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya putarkan video? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ini Bu, tadi kan katanya pakai kertas, terus bisa diganti juga pakai tisu. Kalau misalnya diganti pakai kapas, bisa nggak Bu? Kalau kapas kayaknya nanti terlalu ini deh, apa nempel-nempel gitu. Jadi kayaknya kurang cocok deh kayaknya. Itu ya, kalau kapas tisu aja tisu. Ada lagi? Oke Bu, baik, makasih. Ibu izin bertanya Bu. Ya silakan. Untuk ke labnya itu perwakilan atau gimana Bu? Saya nggak tahu nih sekarang kondisinya gimana sih? Udah boleh betul-betul ke kampus belum sih? Kalian sudah ada yang praktikum luring di lab atau di kampus gitu? Belum Bu. Nah itu tuh saya juga karena belum ada edaran lagi ya. Jadi saya kurang berani untuk apalagi kalau yang sebanyak ini kalian kayak kemarin karena kalau yang kemarin tuh betul-betul ada tulisan ada edarannya. Kalau sekarang belum ada lagi gitu. Jadi mungkin solusinya nanti bisa bergantian aja. Gitu ya. Nanti misalnya gini, misalnya nanti kelas A saya kasih waktu misalnya jam 8 sampai jam 10. Kalau untuk misalnya ada kuliah kan masih online ya kuliahnya ya. Jadi bisa sambil ini ya ngedengerin pakai handphone atau kemana terserah caranya ya. Yang pasti misalnya hari Jumat itu ya kurang lebih sudah seminggu ya kita amati. Nanti misalnya kelas A saya kasih waktu pukul 8 sampai pukul 10. Nah, itu kalian atur gimana caranya bisa bergantian gitu. Seperti itu ya. Karena butuh waktu juga. Nanti akan saya kasih tahu. Jadi pengamatannya nanti bisa pakai mikroskop dan kemudian nanti saya bisa sediakan ini apa namanya? Apa sih? Preparat gelas. Tahu kan ini preparat gelas yang bentuknya kotak itu? Bentuknya persegi panjang kecil? Tahu kan? Nah, itu nanti kalian ambil akan ada penutupnya juga ya, ada cover glassnya. Nanti akan saya sediakan semuanya. Ada objek gelas yang segi 4 kecil gitu. Kemudian ada penutupnya. Nah, itu nanti cendawanya kalian kerok sedikit di bawah dikerok sedikit pakai cover glassnya. Kemudian kalian di situ dikasih satu tetes ini air dan 1 tetes air pakai pipet, kemudian ditaruh si cendawanya itu di situ dan dilihat di bawah mikroskop. Kelihatannya seperti apa dan difoto nanti sebagai dokumentasi ya. Dan dokumentasinya harus bagus ya. Kalian mengambil foto itu tidak boleh ala kadarnya. Apalagi nanti kalau misalnya kalian penelitian mengenai hama atau penyakit dan sebagainya, ya, ada tekniknya ya pengambilan foto itu ya tidak asal gitu ya. Seperti tadi misalnya yang difoto tadi ya. Kalau misalnya kan itu kan tadi warnanya putih, benih kalian warnanya coklat ya, coklat-coklat gitu ya. Nanti kalau kalian foto misalnya jangan kayak di atas lantai di apa gitu. Usahakan yang benar-benar yang kontras ya. Kalau warnanya putih ya putih semua gitu. Bisa dikasih katakan apa namanya kertas HVS atau kertas manila atau apa yang bagus gitu ya. Atau misalnya kalian butuh yang gelap, background gelap dikasih yang warna misalnya kertas manila hitam dan sebagainya. Itu teknik-teknik biar objek kalian tuh lebih terlihat. Seperti itu ya. Kemudian ini akan saya putarkan video mengenai praktikum.
Ini udah selesai nih pendahuluan materi kita. Sebentar kan? Lama. Ini ya. Sebentar. Kok nggak ada. Bentar, tadi udah saya coba bisa. Nah, ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya kan saya play ya. Nanti kalau nggak terdengar, silakan ngomong. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum tentang blotter test. Kedengeran ya? Ujian menggunakan kertas hisap. Tujuan dari blotter test adalah untuk mendeteksi patogen terbawa benih dengan mengidentifikasi patogen pada benih yang telah diinkubasi pada kertas saring. Prinsipnya adalah kita memberikan kondisi yang sesuai dengan patogen agar dia bisa tumbuh di cawan petri yang telah kita lembabkan. Nah, langkah-langkahnya atau bahan dan metodenya yaitu kita menggunakan kertas saring steril, kemudian menggunakan benih kedelai, benih padi, benih jagung, benih tomat, dan benih kacang merah. Kemudian bahan yang digunakan adalah Clorox 1% atau sodium hipoklorit 1%, kemudian Aquades steril dan Aquades steril lagi ya. Kemudian cawan petri untuk menginkubasi benih tersebut. Nah, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama kita lakukan dulu pencelupan benih atau istilahnya adalah sterilisasi permukaan benih pada Clorox itu selama 1 menit ya. Jadi kita masukkan benih kita ke dalam Clorox ya selama 1 menit ya. Nah, untuk benih kedelai itu sebanyak 10 benih, benih jagung juga 10, benih kacang merah 10. Yang berbeda adalah benih padi dan tomat, itu 25 benih ya. Jadi ini kita inkubasi 1 menit ya. Jangan lupa kita pasang stopwatch kita selama 1 menit ya. Kemudian setelah 1 menit maka kita pindahkan si benih tadi yang ada di dalam Clorox tadi, kita pindahkan ke air steril untuk dilakukan pembilasan ya. Jadi dibilas di air steril 3 kali. Nah, kalau pembilasan ini tidak ada waktunya, jadi kita kira-kira. Oke, kemudian kita pindah lagi ke petri berikutnya. Lalu dipindahkan lagi ke berikutnya ya.
Nah, setelah itu kita siapkan kertas saring ya yang telah dilembabkan, jadi dicelupkan ke dalam Aquades. Nah, setelah itu kita ambil sebanyak 3 lembar ya, kita letakkan ke cawan Patrick ya. Kita ambil sebanyak 3 lembar. Setelah 3 lembar kita masukkan ke dalam cawan, lalu kita masukkan benihnya, disusun yang rapi. Setelah tersusun rapi, kita tutup, lalu kita beri label ya. Kita tutup, kita beri label, kemudian kita inkubasi di suhu terang 12 jam ya, 12 jam di ruangan yang terang, kemudian 12 jam lagi di ruangan yang gelap. Jadi ini siap diinkubasi di ruangan yang terang 12 jam dan ruangan gelap 12 jam. Begitu seterusnya dengan benih-benih yang lain. Oke, sudah terlihat semuanya tadi ya? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan penyinarannya belum diterangkan ya, Bu ya. Terus di video itu juga kurang jelas gitu, Bu. Jadi maksudnya disimpan 12 jam di yang terang sama yang gelap itu cahaya yang alami masuk ke ruangan atau butuh penyinaran lebih, misalnya butuh penyinaran khusus gitu, misalnya kayak pakai lampu. Oke, jadi sebenarnya tidak perlu pakai lampu ya. Jadi kayak gini loh prinsipnya itu cendawan itu kan butuh untuk tumbuh itu butuh kelembapan yang tinggi ya. Nanti kalau kasih terlalu terang yang panas gitu kan, lampu kan panas ya, jadi kurang. Jadi intinya yang ini aja, yang terang terlihat dan pakai cahaya alami aja, tapi jangan di luar rumah itu. Atau dekat jendela, pokoknya yang ini aja, yang terang. Dan kalau gelap, ada nggak sih tempat-tempat di rumah kalian yang gelap gitu, yang agak tertutup, kayak di apa ya, di laci apa gitu kan gelap ya, kan ini kan tertutup gitu, gelapnya seperti itu gitu. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau gelapnya itu Bu, misalnya kayak ditinggal tidur Bu, kan semua lampu mati tuh. Nah itu gimana Bu? Ya itu juga gelap juga gitu. Iya, nggak apa-apa Bu itu kayak gitu. Iya, itu juga gelap juga. Ya intinya gimana cara mengusahakan kalian yang satunya berbeda gitu, satunya yang kondisi yang kayak biasanya gitu, tapi tidak panas, tidak di luar ruangan itu tidak, dan satunya gelap. Udah itu, jadi ada satu kelompok punya satu benih dan ada 3 metode yang dikerjakan ya, dan nanti deadline kalau tidak salah sudah saya cantumkan di slide itu 2 minggu untuk praktikumnya, sedangkan untuk pengerjaannya ini masih seminggu ya, jadi kalian punya 1 minggu lagi untuk untuk laporan, dan laporannya menggunakan template, nanti templatenya saya cantumkan di Google Drive.
dan minimal menggunakan sitasi terbaru ya, sitasi dari jurnal ya atau dari yang website yang kredibel itu minimal 10 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, kan di sini Ya. ada yang mau menggunakan benih cabai, Bu, ya. Itu Ya. jumlahnya berapa kalau cabai, Bu? Cabai kecil-kecil bisa 25 bisa. Apalagi kan itu kan agak gede ya sebenarnya ya. Bisa lebih sih. Tapi 25 sudah cukup mewakili gitu. Yang penting kalian nanti tahu persentase dari 25 itu yang terinfeksi berapa, yang bagus berapa, yang jelek berapa. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah tidak? Oke, semoga cukup jelas ya. Bentar, saya akan share impressions-nya untuk bukti. Sebentar. Itu nggak lama ya kalau untuk penjelasan praktikum. Ibu izin bertanya, boleh nggak, Bu? Ya, silakan. Itu tadi yang Baiklin itu buat apa ya, Bu? Fungsinya adalah sterilisasi permukaan. Ya. Jadi kita betul-betul kayak menumbuhkan cendawan yang ada di dalam benih tersebut. Seperti itu. Ya, istilahnya adalah surface sterilization, jadi sterilisasi permukaan. Baik, Ibu, makasih. Oke. Ibu izin bertanya boleh? Ya, silakan. Itu kan tadi kan habis di Baiklin kan dicuci 3 kali. Itu kalau sekali doang tapi lama boleh nggak Ibu? Apa harus 3 tempat gitu? 3 tempat yang berbeda. Itu kan masih ada Clorox-nya tadi kan, Clorox atau si itunya tadi kan. Nanti dilihat ya Baiklin itunya apa namanya bahan aktifnya apa ya, nanti kalian akan tahu gitu. Jadi 3 tempat. Kan nyucinya juga nggak selama apa sih nyucinya, kamu nyuci sampai semalaman kan juga enggak kan. Jadi 3 tempat yang berbeda ya, tempat apa aja boleh yang penting bersih. Sebentar. Ibu izin bertanya boleh? Ada nggak Ibu? Ya silakan. Itu yang agar itu tetap di gelap terang juga atau gimana Ibu? Gimana? Yang apa? Yang agar itu ditaruh di gelap terang juga nggak Ibu? Yang 12 jam gitu. Oke, bentar dulu ya. Ntar saya bukan lagi metodenya. Ntar saya sharing screen lagi. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi sama ya, petri dish diletakkan atau yang tadi yang thin wall diletakkan dalam 12 jam gelap dan 12 jam terang selama 7 hari. Sama ya.
Oke. Untuk hari ini apa sih mata kuliah apa ini? Penyakit ya. Oke, saya mengingatkan nanti untuk tanggal 13 kita ada itu ya. Kita ada kuliah tamu insya Allah ya hari Rabu pukul 9. Jadi tolong luangkan waktunya semuanya. Nah, link impresannya sudah saya share, silakan diisi waktunya 15 menit. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sama-sama.